Saya ini untuk mengenai journal reading dengan judul jurnal yang saya ambil adalah Systematic Review and Meta-Analysis of Current Evidence of in Endograft Therapy versus Medical Treatment for Uncomplicated Type B Aortic Dissection dengan pembimbing Dr. Yan Efrata Sembiring, SPPKV Konsultan. Untuk yang pertama di sini adalah mengenai dari anatominya. Dapat kita ketahui bersama bahwa aorta itu mulai dari aortic root, kemudian nanti akan berjalan menjadi aorta ascending, kemudian arcus aorta, kemudian aorta descendant, hingga nanti ke percabangan dengan iliaca. Berikut adalah gambaran histopatologinya, yang mana seperti yang kita tahu bahwa arteri itu terdiri dari 3 lapisan. Ada tunica intima, tunica media, dan tunica adventitia, yang mana pada aorta itu karena tunica medianya tebal sehingga dia nanti akan membutuhkan vasa vasorum sebagai untuk menyuplai kebutuhan darah dari pembuluh darahnya itu sendiri. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah mengenai acute aortic syndrome, yang mana berdasarkan guideline dari AHA itu didefinisikan sebagai suatu kondisi yang mengancam nyawa yang berakibat yang disebabkan oleh karena rusaknya integritas dari aortic wall. Integritas dari aortic wall yang dimaksud seperti yang telah disebutkan sebelumnya mengenai gambaran histopatologi dari aorta. Ini dibagi menjadi 3 penyebab utama, penyebab tersering yang menyebabkan acute aortic syndrome. Yang pertama adalah aortic dissection, kemudian ada IMH atau intramural hematom, dan penetrating atherosclerotic ulcer. Yang lebih ditekankan pada bacaan kali ini adalah mengenai aortic dissection, di mana seperti yang kita tahu bahwa aortic dissection itu merupakan suatu keadaan patologi yang mana terdapat intimal tear atau robekan dari intima sehingga menyebabkan darah itu dapat masuk yang ke dalam tunica media sehingga menyebabkan terjadinya terbentuk 2 lumen, yaitu false lumen dan true lumen. Yang mana biasanya true lumen itu karena dia elastisitanya lebih dibanding dengan false lumen, itu biasanya false lumen itu akan lebih besar dibandingkan dengan true lumen. Per definisi secara temporal mengenai waktu dari aortic dissection dahulunya itu dibagi hanya menjadi 2, itu acute dan kronik. Itu berdasarkan waktu 2 minggu, di bawah itu disebut sebagai acute, di lebih dari itu disebut sebagai kronik. Hal ini didasarkan pada penelitian bahwa pasien-pasien itu sekitar 74% angka mortalitas pada yang mengalami diseksi itu terjadi pada waktu kurang dari 2 minggu, dan setelahnya itu angka mortalitasnya itu menurun. Namun setelah dikembangkan adanya penelitian dan aplikasi tata laksana yang baru, sehingga banyak bermunculan kembali mengenai definisi ini. Dari IRAD, in International Registry of Acute Aortic Dissection, itu membagi menjadi 4. Ada yang hyperacute, acute, subacute, dan kronik. Ini didasarkan pada salah satunya seperti yang tadi, yaitu angka mortalitasnya. Kemudian dari SPS atau STS sendiri juga membagi menjadi 4 sama seperti IRAD, tapi di sini berbeda pada waktu acute-nya, di mana pada IRAD ini di acute-nya ini hingga 7 hari, sedangkan pada SPS itu sampai 14 hari, dan kronik di IRAD score ini itu lebih dari 30 hari itu disebut sebagai suatu aortic dissection yang kronik, tapi pada SPS itu menyatakan lebih dari 90 hari itu baru disebut sebagai suatu aortic dissection yang kronik. Untuk klasifikasi seperti yang kita tahu, paling banyak digunakan itu adalah DeBakey dan Stamford, yang mana Stamford itu dibagi menjadi 2, ada Stamford type A dan type B, yang mana type A itu adalah jika intimal tear-nya itu mengenai aortic ascendant, seberapapun panjangnya, itu nanti dia akan menjadi type A. Dan sedangkan type B itu intimal tear-nya ada pada descending-nya. Sedangkan untuk yang DeBakey itu dibagi menjadi DeBakey type 1, type 2, dan type 3. Yang mana type 1 itu mengenai ascendant dan juga hingga ke descendant. Kalau type 2 itu hanya mengenai ascendant, dan type 3 itu mengenai descendantnya saja. Dibagi menjadi 2 lagi, ada type 3A dan 3B. Kalau 3A itu hanya di thoracalis saja, sedangkan 3B itu dapat meluas hingga ke abdomen. Nah, dari klasifikasi ini tidak ada yang mengklasifikasikan bagaimana jika terjadi hanya di arcus saja, sehingga CTS dan SPS membentuk suatu expert konsensus
yang disebut menambahkan kategori yang lain, yaitu disebut sebagai non-A, non-B dissection, yang mana proximal flapnya itu mulai dari arcus aorta. Ini klasifikasi lain yang diajukan oleh SPS dan STS selain daripada yang ini Stanford dan juga DeBakey, tapi pada intinya ini hampir mirip dengan klasifikasi Stanford, yang mana dia membagi jika ada yang mengenai intimal tier-nya itu ada di ascendant, dia diberi tanda atau disebut sebagai A, kemudian dia akan meluas ke arah distal hingga dikasih notasi D, sedangkan yang lainnya itu disebut sebagai B. Nah, untuk manajemennya sendiri, khusus untuk yang seperti yang dibahas di jurnal ini, maka kita akan lebih fokus kepada manajemen dari akut type B aortic dissection, yang mana ini dari guideline dari aja tadi menyebutkan bahwa pada uncomplicated acute type B aortic dissection, ini yang uncomplicated, itu direkomendasikan pilihan pertamanya adalah medical therapy. Kemudian yang kedua, pada acute type B aortic dissection dan ada komplikasi berupa ruptur atau komplikasi yang lainnya, baru direkomendasikan untuk dilakukan tata laksana. Mengenai komplikasi apa saja yang mungkin bisa terjadi selain aortic rupture, mungkin saja bisa terjadi selain rupture juga bisa terjadi malperfusi. Kemudian pada pasien dengan ruptur dan kemudian anatominya memungkinkan, itu lebih dipertimbangkan. Pilihan utamanya itu adalah endovaskular dibandingkan dengan open surgery. Nah, pada yang uncomplicated type B aortic dissection yang high risk itu dipertimbangkan untuk langsung dapat dilakukan tata laksana endovaskular. Apa saja yang high risk, misalkan seperti contohnya dari high risk dari imagingnya ataupun high risk secara clinical findingnya. Kemudian ini adalah jurnalnya. Ini adalah jurnal yang salah satu jurnal ini menyebutkan bahwa dirinya sebagai suatu sistematik pertama dan meta analisis yang paling besar yang membandingkan antara endograft terapi versus medical treatment untuk kasus-kasus uncomplicated type B aortic dissection. Jadi dikhususkan hanya pada pasien-pasien dengan aortic dissection yang uncomplicated Stanford B. Ini adalah metodologi penelitiannya. Ini dia menggunakan standar dari mereka, standar MOS. Kemudian ini menggunakan dua investigator. Jika terjadi perselisihan di antara keduanya, ini ada investigator lagi yang ketiga. Ini merupakan diagram dari cara penelitian mereka. Mereka melakukan pengambilan data. Ini terkumpul data kurang lebih sekitar 3.304. Kemudian setelah dilakukan pengkajian, ini didapatkan di sini hanya 108 yang unik ke kriteria penelitian mereka. Ini adalah mengenai pasien karakteristiknya, yang mana di sini lebih banyak pada, kalau bisa dilihat dari secara karakteristik, ini biasanya itu ini dapat disimpulkan sebagai suatu faktor risikonya juga, yaitu bisa pada laki-laki, kemudian memiliki hipertensi, diabetes, kemudian di sini mengenai karakteristik dari perluasan dari diseksinya, kemudian bagaimana status false lumennya, apakah paten, apakah telah terjadi trombosis, dan lain sebagainya. Dari diskusinya yang ingin mereka teliti pada systematic review ini adalah ada 3 hal yang ingin mereka teliti. Yang pertama adalah early adverse event, kemudian long term-nya bagaimana antara kedua terapi ini, antara medical terapi saja atau endovaskular plus sebenarnya medical terapi, dan juga aortic remodeling-nya. Inilah endpoint dari penelitian yang mereka ajukan. Yang pertama adalah mengenai keluaran early, yaitu yang di sini disebutkan bahwa pada yang early morbidity and mortality itu ternyata tidak ada perbedaan bermakna antara TEVAR ataupun base medical therapy. BMT ini base medical therapy. Tidak ada signifikan dalam hal kejadian ruptur dari aorta, kejadian retrograde dissection, kemudian paraplegia atau paraparesis, reintervensi pada fase-fase awal, ataupun kematian baik yang disebabkan karena aorta related ataupun penyebab yang lainnya. Namun ke stroke itu lebih sering terjadi pada TEVAR dibandingkan dengan
kasus yang diberi medical therapy saja. Ini adalah bisa dilihat dari chat di sini bahwa kejadian untuk early morbidity and mortality baik dari pre-intervention, kasus stroke, rupture, retrograde yang menyebabkan dia menjadi type E itu hampir sama. Kemudian yang selanjutnya adalah long term morbidity and mortality, yang mana angka long term ini disebutkan follow up-nya itu 12 sampai dengan 60 bulan dari fase awal. Ternyata untuk yang jangka panjang atau long term itu yang hanya diberi pengobatan medikal saja itu ternyata memiliki insidensi yang lebih tinggi signifikan untuk kasus-kasus yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu aortic rupture, intervensi, dan juga angka kasus-kasus kematian. Ternyata yang hanya mendapatkan terapi medikal saja itu angka mortality dan morbidity-nya lebih tinggi dibandingkan pada pasien-pasien yang pada fase awal dilakukan TEPAR. Namun pada kasus retrograde dissection ini tidak ada didapatkan perbedaan yang signifikan antara kedua terapi tadi. Kemudian untuk endpoint yang ketiga yaitu aortic remodeling. Aortic remodeling yang ingin diteliti yaitu lebih ditujukan pada dua hal, yaitu yang pertama adanya false lumen thrombosis dan juga perubahan dari diameter aortanya itu. Karena inilah endpoint yang diharapkan setelah dilakukan terapi. False lumennya mengalami trombosis dan juga diameter aortanya itu bisa mengalami perubahan. Didapatkan dari ini bahwa TEVAR itu memiliki angka signifikan yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan medical terapi saja dalam hal menyebabkan trombosis dari false lumen. Dan juga TEVAR atau endovascular repair itu juga menyebabkan regresi, artinya penurunan ukuran yang cukup signifikan dibandingkan dengan hanya diberikan medical terapi saja. Jadi secara program jangka panjang ini ternyata dari hasil meta-analisis dan systematic review ini ternyata TEVAR itu lebih menjanjikan apabila dikerjakan dari fase-fase awal. Kemudian yang masih menjadi perdebatan sebenarnya timing, kapan seharusnya kita melakukan TEVAR. Secara garis besar itu pada fase-fase yang akut itu lebih sering terjadi retrograde dissection sehingga seringkali dihindari melakukan intervensi endovaskular di TEVAR pada kasus-kasus yang akut. Namun pada penelitian ini ternyata disebutkan bahwa TEVAR yang dilakukan pada lebih dari hari ke-14 berdasarkan dari konsensus-konsensus yang sebelumnya definisinya bahwa ini sudah melewati fase akut, ternyata angka kejadiannya itu lebih besar. Jadi masih belum didapatkan kesimpulan sebenarnya mengenai kapan sebenarnya timing yang paling baik untuk melakukan TEVAR pada kasus dengan Stanford B aortic dissection yang uncomplicated ini. Jadi secara kesimpulan yang didapatkan pada jurnal ini adalah bahwa walaupun pada fase awal tindakan endovascular repair pada kasus-kasus uncomplicated Stanford type B aortic dissection itu tidak menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan atau menunjukkan manfaat yang secara signifikan lebih bagus dibandingkan dengan medical therapy saja, tetapi jurnal ini mendukung pengerjaan endovaskular sejadi karena berdasarkan dari hasil long term prognosisnya yang lebih baik jika dibandingkan dengan hanya diberikan terapi medikal saja. Demikian dokter yang dapat saya sampaikan, dok.